Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Fadila dari kelas 12 IPS 1 ingin mempresentasikan materi SBK yang telah dipelajari. Materi pertama, musik kontemporer, berasal dari kata temporary atau contemporary yang berarti sementara. Periodisasi musik. Musik kuno merupakan musik yang pertama kali lahir masuk. Musik ini dikembangkan di wilayah geografis Mesopotamia, Mesir, Persia, India, Tiongkok, Yunani, dan Persia. Musik abad pertengahan abad ke-5 sampai 16. Musik abad ini mulai dimainkan di gereja Katolik Roma, tepatnya di barat untuk ibarat para biar, terutama di katedral, sering disebut juga dengan musik Gregorian, yaitu musik yang bersifat plain-chant. Musik Renaissance atau abad ke-16 sampai 17-an. Sulit untuk menentukan awal mula musik zaman Renaissance karena disebabkan zaman ini terletak setelah zaman pertengahan dan sebelum zaman barak. Musik barak abad ke-17 sampai 18 berlangsung sesudah zaman Renaissance dan sebelum zaman klasik. Sebenarnya kara barak berarti mutiara yang terbentuk wajar. Musik klasik abad ke-18 sampai 19. Sejarah mencatat bahwa zaman ini dikenal sebagai zaman musik klasik atau periode klasik. Musik ini digunakan untuk menyebutkan semua jenis musik dalam tradisi zaman ini. Musik romantik abad ke-19 sampai 20. Sejarah mencatat bahwa sekitar tahun 1800 hingga dekade pertama abad ke-20 adalah awal berlangsungnya musik romantik atau zaman romantik. Musik modern abad ke-20. Pada zaman ini telah ditemukan teknologi untuk merekam dan mengiring musik. Musik kontemporer abad ke-21. Musik kontemporer menawarkan kepada para musisi untuk berkreasi secara luas dari berbagai sisi, misalnya gaya musik, peralatan atau instrumen, dan lain-lain. Analisis musik kontemporer. Musikalitas. Melodi, alunan nada. Harmoni, perpaduan nada. Timbre atau warna suara. High, middle, low. Irama, ketukan atau beat dalam satu bar birama. Tempo, kesesuaian musik dengan waktu dihitung berdasarkan BPM atau beat per menit. 3. Penyajian musik, instrumen ritmis, mengatur menjaga ritme, irama, setempo. Instrumen melodis, memainkan nada atau melodi atau harmoni. Materi 2. Cara manajemen pergerakan tari. Manajemen pergerakan tari. Pergerakan tari yaitu sebuah kegiatan perhelatan pergerakan tari. Setiap panggung jawab tersebut bekerjasama di bawah kepemimpinan seorang koordinator atau pemimpin produksi yang kemudian melakukan koordinasi antara bagian. Koordinasi dilakukan mulai dari sebelum pergelaran, saat pergelaran, hingga evaluasi saat pergelaran tari usai. 1. Perencanaan. Hal pertama yang dilakukan dalam perencanaan adalah menetapkan sasaran atau target pergelaran, kemudian memilih tindakan yang akan dilakukan dari beberapa alternatif yang ada. Contohnya dengan pernyataan apa yang dipergelarkan, kapan waktu dilaksanakan, dan di mana tempat pelaksanaan pergelaran. 2. Perorganisasian atau pengolahan. Pengorganisasian dapat juga disebut sebagai kepanitiaan. Dalam hal ini dilakukan pengalokasian sumber daya manusia termasuk menentukan tim-tim yang diperlukan dan siapa yang menjadi penanggung jawab. 3. Pengendalian. Pengendalian yang dimaksud adalah mengambil tindak atau
koreksi jika realisasi tidak sesuai dengan yang direncanakan. B. Kepanitiaan pergerakan tari. Secara garis besar, kepanitiaan pergerakan tari dapat dibuat seperti berikut: pemimpinan 1. Pimpinan produksi. 2. Sekretaris. 3. Bendahara. 4. Humas. 5. Beberapa divisi dan pemimpin beserta kru, diantaranya pimpinan artistik beserta kru rumah tanggaan beserta kru, pimpinan penanggung jawab beserta kru. C. Perencanaan anggaran dana, perencanaan anggaran sewa kostum, sewa gedung, tata rias, dan lain-lain. Perencanaan pendapatan iuran, penghadangan dana, sponsor. 3. Materi 3. Teater kontemporer. A. Teater tradisional berkembang pada ruang lingkup budaya tertentu. Ciri-cirinya yaitu teater. Materi 3. Teater kontemporer. A. Teater tradisional berkembang pada ruang lingkup budaya tertentu. Ciri-cirinya yaitu tidak memakai naskah, dialog, improvisasi. B. Menggunakan bahasa daerah. C. Dapat dipantaskan di mana saja. D. Digunakan untuk sarana mendidik atau nasihat. Contoh: wayang, mangkyong, randia, dan lain-lain. B. Teater modern itu teater yang berasal dari pengaruh budaya barat atau Eropa. Ciri-cirinya itu menggunakan dialog atau bahasa Indonesia di panggung tertutup, tidak hanya di hiburan tapi sebagai kritik, menggunakan naskah. Perkembangan teater modern. Teater tahun 1920 mulai ditulis naskah-naskah. Teater tahun 1940 diarahkan untuk menguji pemerintah Jepang. Teater tahun 1950 berkembang drama realis. Teater 1970 kreasi teater modern dan tradisional. Teater tahun 1990 lebih bebas mendapat ruang dalam berkreasi. Teater kontemporer adalah teater tanpa aturan, seperti antara lain adegan satu dengan yang lain tidak sinkron atau tidak nyambung. Contohnya OVJ atau opera Van Java. Jenis teater boneka, drama musikal, teater gerak, teater dramatik, dan teatrikalisasi puisi.